Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kironggo Warsito di Aryo Sutampan. Di pagi yang cerah ini kawan-kawan, suasananya Kecamatan Sukorame ini agak sepi karena adanya PPKM darurat. Jadi kondisinya itu lengang. Memang pembatasannya itu nggak tahu sampai kapan nanti masa PPKM ini. Tapi menurut ceritanya itu katanya diperpanjang kan. Sebenarnya gunanya untuk apa? Untuk mencegah penularan virus corona agar segera berakhir. Suasananya itu ya segini gila yang Sukorame ini. Suasana ini sepi banget kawan-kawan. Kita bisa lihat ini sudah berjalan beberapa bulan mulai ditetapkan PPKM. Jadi kondisinya itu sepi kawan-kawan. Kita bisa lihat sepanjang jalan yang ada di Kecamatan Sukorame ini sangat sepi sekali. Sehingga diharapkan nanti ini bisa ada hasilnya optimal, bisa apa jenenge bener-bener ada hasilnya ya dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat. Diharapkan nanti virus corona ini akan segera berlalu. Ini ada aktivitas warga juga sangat tertutup juga. Sepi sekali. Ini betul-betul kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat Sukorame yang menetapi aturan pemerintah PPKM darurat di wilayah Sukorame. Ini kawan, Pak Tari. Itu adalah salah satu warga yang mentaati aturan protokol kesehatan dengan keluar menggunakan masker. Kita perlu bangga kita tinggal di Indonesia. Sesuatu apapun yang kita tanam di tanah Indonesia ini bisa hidup ya kawan-kawan. Ini kita bisa melihat ada pohon ketela. Pohon ketela ini kawan-kawan nanti akan saya sebutkan ya beberapa manfaat dari pohon ketela. Oke kawan, yang saya ingin review bahwasanya pohon ketela ini banyak sekali aneka manfaat-manfaat yang bisa kita gunakan kawan-kawan. Kita mulai yang pertama. Yang pertama itu kita mulai dari daun kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan bagi pecinta kuliner terutamanya pecel atau yang lainnya nih, daun ketela ini bisa kita manfaatkan untuk sebagai kuliner ya. Salah satunya mungkin untuk bahan campuran nasi pecel juga bisa. Nah, kita ambil kalau untuk untuk bagian mana aja yang bisa kita konsumsi nanti kita lihat. Nah, kawan-kawan. Nah, jadi kalau yang bisa dikonsumsi itu kita ini bagian yang atas yang muda. Ini bisa kita buat kulup. Kulup itu adalah daunan yang direbus tanpa diberi rasa, itu namanya kulupan. Bisa dibuat kulup. Selain itu ini juga bisa buat nasi lodeh kawan-kawan ya. Buat nasi lodeh ini ya.
Ini sulit. Atau sayuran lodeh ini juga bisa dengan beri santan atau ditumis. Nah, ini juga bisa. Jadi manfaatnya tuh luar biasa sekali ya. Kemudian yang diambil adalah bagian atas ya kawan-kawan. Nanti kalau kita mengambil digunakan bagian bawah, ini kan tua. Wah, ini nanti rasanya itu keras dan kasap ya. Sehingga ini tidak nyaman kalau kita konsumsi. Nah, yang paling dikonsumsi adalah mulai sini ya, ini. Nah, ini kemudian bagian atas. Atau lebih baik lagi nih, bagian atas sendiri, pucuk ini. Pucuknya ini lebih bagus ini kalau dikonsumsi kulupan, oke. Ini bisa lebih enak ya. Untuk perawatannya sendiri kawan-kawan, untuk perawatan penanam pohon ketela ini tidak sulit kawan-kawan ya. Jadi tidak sulit untuk merawat sebuah apa ya? Sebuah ketela ini kawan-kawan ya. Jadi tidak apa ya? Orangil kawan-kawan ya. Jadi caranya kawan-kawan kalau apa jenenge ya? Kalau mau menanam, nah ini contohnya ini. Jadi ini dulunya batang kawan. Nah, ini batang yang sudah kita cabut, kita gunakan, kita manfaatkan ketelanya. Nah, ini agak runcing. Jadi ini apa ya? Digraji kawan-kawan. Kita gunakan graji ya untuk motongnya. Nah, mungkin hanya 1 kilan dari sini. Lalu kita tancapkan yang bagian atas. Kalau setelah dipotong kan kita bisa bedakan mana yang potongan bagian atas sama karena potongan bagian bawah ya. Ini yang kita gunakan itu adalah bagian bawah. Nah, bagian atas ya, yang bawahnya di bawah yang ditanam, kemudian yang atasnya nih. Nah, nanti kalau sudah apa namanya kawan-kawan ya, kalau sudah berkembang atau nah ini kita bisa lihat tidak di atas tapi di sampingnya ini. Nah, di sampingnya ini, dari sampingnya ini. Jadi dia nggak hidup di atasnya ini ya, bukan dari atas tapi di sampingnya ini. Nah kan kawan, kita lihat memang penanamannya cukup mudah. Itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi bagian bawahnya itu tadi nanti kita akan lihat ya kawan-kawan. Kita lihat, jadi ini caranya. Jadi dari batang yang sudah dicabut ketelanya ini kita potong dengan gergaji, kemudian kita tancapkan tanah yang sudah dicangkuli, diladoni ya, buat ladonan. Nah, nanti bisa tumbuh. Nah, ada kalanya di samping gini, kawan ya, saya jelaskan ini. Ada di samping sini, ada kalanya di bawah. Tangkainya kan nggak apa ya, namanya nggak ora podo, nggak sama itu loh. Nah, kadang ya di atas, kadang di tengah, kadang di bawah seperti ini. Kalau kemanfaatannya itu tadi kan apa ya? Manfaat dari apa jenis? Manfaat dari daunnya. Sekarang untuk manfaatnya, jadi ketela itu macam-macam kawan-kawan. Jadi variasi ya, bisa direbus. Atau direbus bisa jadi ketela goreng. Nah, bagi pencinta goreng. Terus kemudian ketelanya ini bisa dimanfaatkan untuk yang namanya nasi tiwul. Nah, nasi tiwul itu adalah dulu diawali dari ketela, kemudian dijemur. Atau setelah dijemur itu namanya ya, itu namanya gaplek kawan-kawan, gaplek ya. Jadi kalau basah itu terus dijemur namanya ketela, nanti kalau udah kering namanya gaplek. Kemudian setelah tadi ya difermentasikan tadi ya, kemudian itu direndam ya, setelah menjadi gaplek kemudian direndam. Nah, setelah direndam karena ini sudah apa jenenge
wis menjadi agak lunak, itu namanya gatot. Nah, nanti dari masa yang sudah lunak itulah nanti kita tumbuk ya, kawan-kawan, ditumbuk terus diberikan dikukus ya, kita dengan tampah kemudian diberi ayaan ya, terus kemudian dipilah. Setelah ditumbuk lembut, dipilah antara yang kasar dengan yang halus, kemudian dikukus. Nah, jadilah yang namanya sego tiwul, kawan. Itu hanya sebagian saja yang sudah sebutkan tadi. Nanti yang mafannya lebih banyak lagi juga masih banyak ya. Hanya ini saja. Cukup sekian dulu review saya tentang informasi ya tentang ketela ya. Wah, luar biasa, nanti banyak. Saya nggak bisa menyebutkan, nanti disambung di lain waktu. Oke, cukup sekian dulu. Saya ingatkan yang belum like, comment, subscribe, monggo silakan Anda like, comment, subscribe di Aryo Sutampan. Oke. Terus berkarya untuk kemajuan bangsa, Aryo Sutampan dan Dressman Ella Jaya.